got me by your side when I stay. It's so fine. Sunshine's all Selamat malam, teman-teman semua. Selamat hari Rabu. Kembali lagi saya hadir di hari Rabu untuk mengisi hari Rabunya teman-teman semua dengan kabar-kabar baik tentunya. Senang dong dibagikan kabar-kabar baik. Dan hari ini kabar baiknya masih tentang perjalanan hidup sehat. Siapa yang akan bercerita? Yang satu ini spesial banget teman-teman. Beliau teman sekolah saya dulu di Bandung, yang saat ini sudah mendapatkan hidup semakin sehat. So, kita panggil aja dan teman-teman simak cerita dari teman saya satu ini. Oke, saya panggilkan dulu ya. Hari ini tadi pagi hujan. Bagaimana tempat teman-teman? Bersyukur sore hari ini cerah. Dan harapannya secerah hati teman-teman juga. Setuju? Oke, kita menunggu dulu teman-teman ya. Bersambung dengan teman saya. Beliau namanya adalah Martono. Domisili beliau mestinya beliau ini di Bandung. Tapi nanti kita dengar beliau sedang di mana. Kita tunggu ya teman-teman. Masih menunggu. Jadi Rabu bercerita, seperti yang saya sampaikan, harapannya adalah berbagi kabar baik. Teman-teman nantikan cerita kabar baik berikutnya, perjalanan hidupnya teman-teman kita, bagaimana mereka bisa melalui setiap perjalanan tersebut, dan tentunya bisa harapannya menjadi sudut pandang yang baru bagi teman-teman. Kita masih nunggu ya teman-teman. Oke. Ya, oke. Yes. Kita tunggu lagi ya. Sekali lagi. I'll stay right here if that's okay. If you would be down, that would be sublime. We always end right here towing this. Masih menunggu kawan kita Martono. Hai Mar, udah ditunggu nih sama teman-teman. Teman-teman udah pada penasaran ceritanya Martono seperti apa ya? Oke, bisa jadi kendala sinyal. Namun kita tetap sabar menunggu.
Menunggu. Oke, kita coba sekali lagi guys. Masih menunggu sambungan dengan teman kita Martono, teman-teman. Siapa yang mau dengar ceritanya? Saya mau dengar ceritanya. Nah, kita coba lihat ya. Oke, kita coba lagi guys. Tetap setia menunggu dan tetap bersabar. Karena kesabaran adalah ilmu yang paling challenging, teman-teman. Perlu teman-teman bisa bersabar. Karena for some people it's quite challenging. Termasuk saya. Namun luar biasanya, apa yang menjadikan saya saat ini merupakan salah satu bagian dari cerita yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Martono. Masih menunggu. Apa yang terjadi guys? Nah, Martono pasti mendengar, bro. Nice. Hai. Now we're in business. Halo bro. Iya, halo. Itu kamera masih menghadap ke belakang? Oh, Oke. Nah, sudah bergabung dengan saya, teman saya. Hai Mar, apa kabar? iya. Halo, baik. Yes. Oke, baik. Thank you banget sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dengan teman-teman di luar sana. Jadi, mau kenalin dulu ya. Kamera masih menghadap ke belakang? Oh. Oke, udah aman Mar? Aman. Oke, sip. Mar, Suaraku jelas toh? jelas, loud and clear. Oke, kita perkenalkan diri dulu ya. Siapa sih Martono ini? Teman-teman, Martono ini adalah teman kuliah saya. Jadi kita kuliah di Bandung, benar ya, Mar? Dan saat ini Iya, betul. Martono sekarang lagi posisi di mana, bro? Aku di Bandung. Di Bandung. Di sana hujan? Juga pagi-pagi tadi? Ini gerimis ya. Oh, gerimis ya. Tadi sempat lihat ada banjir di sana. Aman? Oh, ini di aku sih kalau banjir mah bahaya bro. Aku di gunung kan, gunung bisa tenggelam. Oke. Nah, teman-teman, lanjut ke cerita kita. Martono adalah teman kuliah saya di Bandung. Jadi boleh cerita dulu, Mar. Aktivitas saat ini apa nih, Mar? Kalau aku sih, ya memang dari dulu kan ngurusin ini ya, hospitality ya, ada hotel, Ya. ada kosan, itu ya memang basic yang aku jalanin. Terakhir kan ada ngurusin beberapa manajemen misi juga gitu. Oke. Yang jelas Martono ini sibuk banget, guys. Orang sibuk tentunya. Nah, Mar, boleh ceritain dong. Nah, ini kan kita mau berbagi cerita nih, ceritanya Martono. Perjalanan hidup sehatnya Martono, dan bersyukur banget. Gue berterima kasih banget Martono telah mempercayakan hidup sehatnya bersama dengan Eating Disorder dan Perdana. Nah, awal mulanya gimana, Mar? Lo bisa tahu Eating Disorder?
Oh, untuk eating reorder sih sebenarnya sih nggak sengaja ya. Jadi pas memang aku sama Dana kan satu satu angkatan di TI 98 di Unpar. Waktu itu kita mau reuni 25 tahun angkatan gitu loh. Jadi pas di sana mah ada yang ngomong, ini coach, ini ke coach Dana. Gua kira coach apaan gitu loh. Kalau mau kurus sama coach Dana aja. Ya lalu ya dia bilang soalnya aku tahu sih dulu coach Dana mah gemuk banget gitu loh. Oh, Ini kok sekarang mah jadi langsing gitu. Jadi aku penasaran ya, kata si waktu itu si Dana bilang ya tenang bro, nanti gua kasih tahu caranya. Ya gua nggak tahu, dikira mah bercandaan coach, ternyata beneran dia jadi coach di eating reorder gitu loh. Jadi dari nggak lama setelah kita reuni ya aku dikasih lah join untuk itu eating reorder. Ya habis dari sana sih memang jadi berlanjut ikut programnya 5 bulan. 5 bulan. Ya, dan ya jadilah sampai sekarang ini. Oke. Tahan dulu ceritanya, Mar. Jadi kemarin waktu itu kita bertemu teman-teman, memang tidak ada yang pernah kebetulan. Jadi ketemu Martono lihat perdana, bukan perdana yang dulu lagi katanya gitu ya. Bukan perdana yang dulu lagi. Oke. Dan nah, selain ngelihat perubahan perdana saat itu, Mar, apa sebenarnya dorongan terbesar dari Martono yang bikin kelihatannya gue penting nih untuk ikut ini. Eh, ya kalau dipikir sih memang waktu itu sih kan memang kondisi mah badan mah hampir eh, satu kintal ya. Ya jadi Gue dapat tuh. jadi 99 kadang 101 gitu kan. Jadi eh, ya kayaknya mah nggak sehat banget lah. Jadi jalan sih jalan sih ya oke lah ya, memang ya jalan ya, ini juga apa, ada hobi memang agak nyeleneh, hobi naik gunung. Jadi pas aku cerita hobi naik gunung, emang lu sanggup naik gunung nggak ngegelundung gitu, wah ini kurang asem nih. Ya padahal gue naik gunung mah udah jauh sampai ke Nepal gitu loh. Ya Oke. padahal ya memang ya walaupun nggak jadi juara-juara yang gimana, tapi ya tetap naik lah. Cuma memang ada rasa sih kalau berat ini mah agak susah lah. Jadi mungkin napas kurang dan sebagainya. Itu satu. Kedua sih kan aku juga baru punya baby kecil-kecil ya. Yes, Jadi yes. menikahnya terakhir ya usia yang gede, yang anak yang gede mah baru 3 tahunan mau 4 tahun. Ya aku sih udah hampir empat ya. Kalau anakku 20 tahun sih gue udah 60 lebih. Ini ceritanya Ya kalau gue nggak sehat begini. sih bahaya gitu bro. Nanti bisi gue udah 60-an, aki-aki anak gue lagi lincah-lincahnya ya gimana gitu loh. Jadi aku pikir sih ya memang butuh sehat. Kebetulan ada program IR ini ya gue pikir sih gue coba lah. Tadi sih gue agak skeptis ya urusan Oke. program-program begini, apalagi ngomongnya programnya tanpa berbayar, terus programnya nggak pakai obat, programnya nggak pakai suplemen. Emang bisa gitu. Ya gue awalnya rada skeptis gitu loh. Jadi terus masih dikasih bimbingan tiap 2 minggu gitu loh. Jadi ya awalnya sih memang agak skeptis gitu. Cuma ya yang ngajakin gue sih ya teman kampus gue yang lama, dan aku udah lihat hasilnya ya mau tak mau sih aku percaya lah gitu, gue jalanin gitu untuk di awal gitu. Ya kira-kira gitu bro. Oke, jadi teman-teman tadi cerita lucunya nih sama nih bercandaan orang gemuk ya. Nanti lu digelindingin gitu ya muter-muter. Beliau ini hobinya naik gunung guys, luar biasa. Walaupun dengan berat badan yang waktu itu kita juga cerita ya, berat badan hampir 1 kuintal itu berhasil loh naik gunung. Walaupun kadang-kadang mungkin ya Mare, rekan-rekan bisa menyaksikan ngapain sih lu naik gunung gitu kan ya? Karena Hmm. capek-capek juga. Tapi itu faktor yang jadi pendorongnya Martono untuk gue penting untuk hidup sehat. Apalagi tadi sama ya, momentum yang sama kelihatannya dengan gue juga. Anak-anak masih kecil gitu ya, nanti gimana gitu ya. Dan penting kita untuk sehat. So, kita bertemu saat itu, Martono ikutan. Walaupun awalnya skeptis, tadi denger ya teman-teman, awalnya skeptis. Ya, Namun beliau tips ikutan. banget. Nah, oke. Nah, Mar, waktu ketemu pertama kali dijelasin timbang nimbang gitu ya, makanannya diukur,
terus apalagi semua do or don'ts-nya gua sampein ke lu gitu kan ya, aturan mainnya disampaikan. Yang muncul di pertama kali benak lu, ini hal mudah kah atau ini sulit banget atau gimana, Mar? Hmm, aku sih nggak pikirin mudah atau susahnya ya waktu itu ya. Ya cuma ya aku coba saja gitu loh. Itu pertama. Jadi udah nggak mikirin mudah atau susah. Yes. Cuma memang yang aku alami di awal-awal minggu kan, biasanya kan kok makannya nasinya sepiring gede ya. Lalu Oke, mungkin oke. ada sayur-sayur di samping gitu kan. Yes, yes, Nah yes. ini tiba-tiba kan makannya nasinya sedikit gitu loh. Ya mungkin ya perkiraan aku sih dua sendok doang gitu. Cuma memang secara porsi dengan sayuran macam-macam sih tetap sama seperti yang aku makan gitu loh. Nah terus dikasih makan 6 kali gitu loh. Jadi di pikiran aku awal sih kasih makan 6 kali mah kayaknya mah wah ini mah berlebih banget dikasih makan 6 kali masih masa sih gue kelaparan. Ternyata memang ya harus makan 6 kali soalnya di tengah jalan beneran kelaparan. Jadi Oke. tunggu yang habis makan karena biasa mungkin banyak makan karbo Yes, jadi yes. mungkin ada kenyang ini makanya banyak makan sayur jadi eh, ini jadi cepat lapar gitu loh ya cuma memang karena ada jendela makan kita yang memang 2 sampai 3 jam ada 2 sampai 3 jam jadi memang ya ini jadi menunggu-nunggu ini kapan 2 jamnya selesai kapan 3 jamnya selesai gitu jadi memang itu mah memang pas banget lah jadi untuk di awal-awal mungkin kalau ada teman-teman yang rasanya kaget ikut program IR ini kan jadi ya mungkin ya samalah merasakan di minggu-minggu awal sih yang dari yang perubahan yang makannya nasinya banyak tiba-tiba kelaparan menunggu-nunggu ibaratnya sih nunggu jam jam inilah jam snack time lah gitu di tengah-tengahnya kan ya itu aku banget gitu loh ya cuma habis lewat 2 minggu sih kayaknya mah udah biasa gitu. Oke, jadi memang benar pastinya kalau kita sedang memulai kebiasaan baru pasti ada adjustment ya Maria yang tentunya teman-teman perlu sadari memang akan ada perbedaan dari kebiasaan yang lama gitu ya. Dari yang mungkin makannya nasinya banyak ataupun eh, yang lainnya yang mungkin kurang baik. Sekarang jadi makanannya bagus semua. Teman-teman jalanin aja dan tadi Martono juga ada ceritain cuma 2 minggu kok dan nanti harapannya terbiasa gitu kan ya Mar ya. Nah Ya. Mar, setelah 2 minggu lewatin adakah yang berubah selain dengan tadi makanannya yang bikin lu mungkin makin semangat atau mungkin ada cerita lain gimana? Eh, ini setelah aku 2 minggu pertama lumayan ya, jadi bikin semangat sih aku dari 99 turunnya rada banyak, aku turunnya di minggu pertama aku turun hampir 5 kilo gitu loh. Jadi Oh, jadi di 2 minggu pertama lah, jadi nggak terlalu sering-sering di apa juga kan, wah ini mah ternyata bisa bisa berhasil nih gitu loh. oke oke. Jadi di 2 minggu pertama aku turunnya sampai 5 kilo gitu. Jadi ya jadi motivasi lah ya ternyata dikasih makannya ditimbang-timbang terus ibaratnya sih ya disuruh jalan kaki pagi hari ya jadi apa identity walk nah terus disuruh tidur 8 jam nah Yes. jadi eh, ya kok disuruh enak-enak gini mah kok bisa ya gitu turun turun berat badan ya ya jadi ya memang ya mungkin ya nanti di perjalanan teman-teman banyak baca artikel lah kenapa dengan tidur cukup kita bisa turun berat badan. Ya, ternyata dengan jalan kaki, meskipun bukan yang lari-lari mah, kita bisa turun berat badan. Mungkin sambil searching, aku juga ada baca-baca artikel gitu. Ya, ternyata memang ya 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 begitu kondisinya gitu loh. Ya memang bukan yang sesuatu yang harus susah-susah, sulit-sulit yang bisa bikin kita sampai turun berat badan, harus latihan beban yang berat dan sebagainya. Ternyata tidak hanya dengan jalan kaki, tidur cukup juga ternyata membakar lemak gitu loh. Jadi dengan kita tidur cukup berarti ya metabolisme kita lebih bagus. Ya jadi ya pembakaran lemak di tubuh kita juga makin lebih bagus gitu. Ya mungkin ada artikel-artikel sama dari Dana kan tiap 2 minggu ada kasih Zoom meeting, ya ada pembekalan, itu banyak ilmu-ilmu bagus lah di sana lah. Ya tiap dua Oke, minggu sekali. jadi teman-teman kalau tadi dengar kata Martono, memang eating reorder itu teman-teman cuman 3 ya.
makan, tidur, terus jalan-jalan. Cuman itu doang. Terus Martono 2 minggu udah lost 5 kilogram. Teman-teman kebayangkan 5 kilogram itu sebanyak apa? Anyway, keren banget, Mar. Nah, Mar, kalau bicara tadi sudah 2 minggu ngelewatin gitu ya. Terus tadi Martono juga bilang, sepenting itu nggak sih kelas Zoom-nya, Mar? Atau mungkin kalau misalnya tanpa kelas Zoom, akankah bisa lebih apa? Lebih ada impact-nya? Aku pikir sih ya di Classroom sebenarnya sih memang pembekalan bagi kita sama juga di sana kan kita ketemu teman-teman, ada cerita teman-teman ya, ada kasih semangat kita, si Anu bisa turun loh ya berapa kilo, cuma balik lagi nanti ternyata memang berat badan kita kan memang kita tidak bisa membandingkan kita A dengan B dengan C ya, soalnya kan kita mulai dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi bisa jadi kan aku 100 kilo turun 5 kilo mah kan memang masih jauh dari ideal. Jadi turunnya mungkin lebih banyak. Mungkin ada yang 100 kilo turunnya bisa lebih banyak gitu loh. Jadi kalau orang yang udah deket ideal ya turunnya nggak mungkin sebanyak itu gitu. Jadi kita jangan lihat apa perbandingan antara kita sama orang lain. Ya kita lihat progres kita masing-masing. Kita bukan kompetisi di sini. Dan di Zoom meeting 2 minggu itu sih banyak ilmu-ilmu positif lah. Jadi selain yang berhubungan sama gimana kita ya bisa sehat, ya ternyata kita juga dibekali oleh untuk yang pikirannya. Jadi di mindset kita juga dirubah. Jadi ada seperti mindset-mindset baru yang memang diajarin oleh si perdana di Zoom meeting. Ya contohnya sih banyak kisah lah seperti apa ya ini ya kita kalau gendut mah ya jangan nanti kita senang ada teman panggil kita gendut terus lah ini duduk nah jadi isinya kalau kita sering terima itu jadi kita susah kurus gitu loh. Jadi kalau kita kurus rasanya sih kalau kita tidak jadi seperti yang selama ini diomongin teman-teman lagi gitu loh ya. Jadi ya kita berhentilah ya ini lu jangan panggil gua gendut lagi dong ya kan, gue pengennya ya ideal dong ya, contohnya seperti itu. Kadang juga nggak sadar sih di keluarga kita sering lah kok panggilan lucu, panggilan sayang. Ke ini mah dud ke istri aku juga ke adiknya panggil dud gitu loh. Cuma ya adiknya memang gendut. Bilang ya lu berhenti dari sekarang. Kalau lu panggil dia dud terus, ya one day dia nggak bakal kurus. Kalau dia kurus dia jadi tidak merasa disayang lagi gitu loh. Jadi ya saya pikir sih ya itu juga kita dapat pola pikir, mindset mah ya kita bisa robah, kita bisa pakai, kita bisa sesuaikan lah dengan kondisi kita sehari-hari gitu. Oke. Kira-kira gitu, bro. Luar biasa banget ya. Jadi walaupun gue pun masih dipanggil endut juga ya terkadang ya, Mar ya. Anyway, tadi kalau dari ceritanya Martono teman-teman yang didapetin di eating disorder itu kan bukan hanya sehat, bukan hanya bonus berat badan, tapi Martono tadi cerita mindsetnya teman-teman, mindsetnya kita bersama yang tadi saya bilang di awal, yang tentunya jadi lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Dan yang tadi mengutip juga yang tadi Martono bilang, memang satu hal juga yang dipelajari di eating disorder adalah, ini kutipan dari salah satu rekan coaches kami, bahwa bukan kompetisi guys, ini tentang konsistensinya teman-teman, betul ya? Karena tadi benar, kita kan nggak pernah tahu start dari berat berapa gitu. Jadi kita berhentilah ngebandingin diri kita dengan orang lain. Yang jelas kita penting menyadari diri kita ini tentunya saat ini jauh lebih baik dibanding diri kita kemarin. Benar ya, Mar? Ya, betul. Nah, Mar, kembali nih buat berikan motivasi ke teman-teman ya. Sampai dengan saat ini dari sejak awal eating disorder Martono ikut itu udah bergeser berapa banyak ke kiri, Mar? Ini timbanganku sih udah bergeser mah 15 kilo ke kiri nih. Oh, 15 kilo di saat itu Mar. Tadi kan lu menyaksikan ya. Martono menyaksikan skeptis. Oke, skeptis bahasanya. Skeptis. Nyangka nggak sih lu bakal sampai di titik yang sekarang kala itu? Ya aku sih ya coba aja ya, memang tidak pernah membayangkan bisa sampai 15 kilo ya. Soalnya sih aku mentok-mentok timbangan waktu itu sih 94.
Ya itu Oke. juga udah makannya kurang dan sebagainya kan. Nah ini ya tiba-tiba mah bisa sampai 15 kilo gitu loh. Jadi dari sana juga ini celana saya udah bergeser sampai ini mungkin 4 jari ya, mungkin 4 nomor gitu. Jari. Oh, gede banget ya. Udah berkurang. Jadi kalau nggak pakai gesper ikat pinggang mah udah melorot aja celananya semua. Ya baju juga udah ya dari kalau udah nggak lihat double XL atau triple XL sih pasti ini mana baju paling gede di mana. Jadi udah nggak berani milih model gitu. Oke, oke. Biasa mah milihnya ukuran mana, ukuran yang ini kan. Ya sekarang mah udah beranilah milih-milih model gitu. Ini model ini ada nggak, size-nya berapa? Ya sekarang mungkin XL atau L mah masuk lah gitu lah. Jadi dulu mah kalau cari mah yang di double XL, triple XL itu kan agak ke pinggir-pinggir lah carinya. Ini Pak, ini di sana modelnya udah terbatas aja Oke, gitu. oke. Ya, jadi sekarang mah masih udah berani bisa milih model lah gitu. Luar biasa ya 15 kilo teman-teman. Gue yakin banget Martono happy. Keluarga gimana, Mar? Istri Hmm, ini, melihat perubahan yang terjadi sama lo? hmm. Ya kalau yang apa istri mah agak inilah happy lah lihat kan ini berhasil. Beberapa teman juga yang memang yang ngetim pola hidup saya juga ini pada senang. Cuma berhubung kita dari keluarga Medan kan ya karena memang punya mindsetnya beda. Yuk Eh, jangan kurus-kurus banget gitu. Kesannya mah nggak sehat, kurang gizi dan sebagainya. Cuma ya itu mah ya udahlah. Aku bilang ya enggak kok aku sih ya udah ke lab hasilnya mah bagus ya mama bilang lalu kurus jadi jelek gitu loh jadi mungkin memang ada orang daerah tertentu sih yang memang masih punya mindset sih ya ya kalau kurus mah kadang jadi jelek lah kalau aku pikir sih ya ya ukurannya sih ya hasil lab aja gitu loh jadi ya bisa cerita ke mama mah ini hasil labnya mah bagus loh ya jadi ya jangan lihat ya fisik tubuh sebenarnya sih kalau hitung ideal sih aku masih kurang sekitar 4 kiloan ya yes. ke angka 80 gitu. Jadi mungkin baru ideal gitu. Ya, jadi ya masih mencoba lagi lah. Oke, luar biasa. Dan tentunya sekarang harapannya sudah menjadi sebuah hidup kebiasaan yang permanen ya, Maria. Hmm, iya iya Jadi maksudnya iya iya. Iya. udah lebih ngerti gitu kan apa yang perlu diasup di tubuhnya kita. Karena memang kita nggak bisa mengendalikan yang tadi Marton bilang orang lain bilang apa ke diri kita ya kita nggak bisa kendaliin. Namun kan pasti Hmm, Marton yang lebih ngerti yang mana sih yang baik buat tubuhnya. Bener ya Mare? iya betul betul. Jadi Iya memang ya keren. dari ya kita sendiri kan yang merasakan lah badan kita gimana. Ya jadi lebih ringan. Ya seperti dulu mah awal jalan kayak inilah pas IW kan Identity Walk pagi hari. Pertama mah jalan 15 menit aja kok berat gitu loh. Ini ada kayak ankle sakit dan sebagainya kan. Sekarang jalan sejam sih udah nggak rasa gitu. Ini cuma belum kesampaian aja coba naik gunung. Ini ada teman kan si Herman yang sama teman naik gunung Oke. kan. Ya ini mungkin boleh coba lah ini dengan bobot sekarang sih harusnya sih lebih pede untuk naik gunung lagi tuh ada teman saya naik gunung si Herman Kesuma Yes. ini ya Halo Herman, apa kabar? Ya, nanti tolong dibantu kawan kita ini, Martono, dengan casing yang barunya ya, tentunya semakin sehat dan harapannya bisa lebih apa namanya, lebih menyenangkan nanti naik gunung ya, Marek. ya mungkin yang Rencana berikutnya kapan Mar? Naik gunung? belum belum ada lagi sih memang kan ini kan anak masih kecil-kecil ya tinggalin kan kasihan gitu loh ya yang lihat saya lama pasti tahu lah lu kurusnya tiba-tiba lu ngapain kok tiba-tiba kurus gitu kan ngapain aja gitu loh Eh, soalnya biasa nggak ada lehernya Aduh, mah nempel gitu kan ya ini wajahnya ya bulat gitu kan ya jadi ya sekarang mungkin yang lama nggak lihat sih pasti tahu ini Martono sekarang kok tiba-tiba kurusnya mah jauh gitu loh. Ya, padahal mah resepnya nggak ada gimana-gimana, hanya menjalankan semua yang ada di eating reorder aja gitu. Ya, jadi memang itu programnya disusun mah step by step. Jadi ya banyak orang kan sih ya kalau banyak di Instagram kan banyak orang ada contohnya mah ngajarin fasting dan sebagainya. Ya, tidak ya kalau kita dari badan awal disuruh fasting, ya pasti kaget. Ya ternyata ada fasting juga di IR tapi di belakang. Jadi ya kalau kita udah pelan-pelan, misalnya dikasih makannya 6 kali, lalu berkurang sejalan waktu jadi 5 kali, jadi 4 kali, jadi nggak kaget.
Ya, jadi kalau tiba-tiba ya kita yang biasa makannya jorok, porsinya sejumbo, tiba-tiba suruh fasting kadang mah langsung ya, udahlah, langsung gagal toh, ya nggak sanggup, ya dianggap mah programnya nggak berhasil. Ya, padahal kan bukan itu ya, karena kita nggak terbiasa. Ya, dengan IR sih ya memang programnya disusun panjang, bro aku ya 5 bulan. Ya, jadi ya pas masanya sih ya kayaknya mah kita siap gitu loh. Ya, kita siap untuk fasting. Ya, jadi yang dari 6 kali jadi 5 kali atau jadi 4 kali. Ya, kita badan kita siap gitu. Ya, jadi cuma di tengah-tengah jalan mungkin nanti ada teman-teman juga mengalami yang namanya sih kok ada masa-masa tertentu kok aku beratnya bobotnya nggak berkurang gitu loh. Jadi mungkin ada masa-masa seperti itulah. Ini kok aku stuck dan sebagainya ya. Ya tetap aja mungkin itu jalanin aja. Ternyata memang ya aku baru tahu ceritanya di belakang. Nanti ya ikutin aja lah cerita dari Coach Dana lah. Jadi ada cerita memang ya itu ya hidupnya sih ya dikasih stuck gitu loh. Dalam hidup kita juga mungkin di perjalanan bisnis kan ada kena stagnan kan. Ya sama di proses kita mau kurus juga ada stagnan. Tapi ya percaya aja ya bahwa nanti udah lewat ya bakal turun lagi gitu dengan program yang program baru lanjutan dari IR dari Coach Dana gitu. Oke, keren banget. Tadi kalau Martono bilang kurus, namun sebenarnya yang paling pas kita gunakan termnya adalah keurus, bener ya? Makin betul. keurus dirinya sendiri, yang mana dulu mungkin kita kadang suka lupa terhadap diri kita sendiri, padahal sebenarnya diri kita sendiri itu yang nemenin kita dari awal kita hadir di dunia ini sampai dengan sekarang. Dia yang dampingin kita, dan tentunya dia yang paling penting untuk diurus. Karena kan kalau ngomongin pesawat aja ya Maria, bener gak sih? Betul. Kita diri sendiri dulu, baru kita bisa bantu orang lain. Oke. Ya betul. Jadi memang ya salah satu moto dari IR sih yang memang yang melekat di saya sih, ya kita di sini mah bukan kurusin badan. Yang kita lakukan kita adalah urusin badan. Yes. Jadi kita urus badan kita urus makanan yang masuk ke badan kita, ya kita urus mungkin ya ini kaki kita geraknya bagaimana, kita urus pikiran kita, harus mikirin hal-hal positif apa. Jadi yang dilakukan itu. Jadi bukan untuk kurusin badan. Tapi ya kalau dijalanin semua, yakinlah bahwa kurus itu mah pasti terjadi. Ya pasti bonus gitu. Jadi percaya aja. Itu kurus mah pasti kalau dijalanin semua yang eating reorder ajarkan gitu. Oke. Thank you banget Mar buat ceritanya. Kita sama-sama sudah dapat hadiah ya. Semakin sehat iya, bonus berat badannya juga diperoleh, dan tentunya hadiah ini penting untuk bagikan ke semua teman-teman di sana. Kehadiran Martono di sini dengan ceritanya tentunya harapannya bisa memberikan pandangan yang lain, sudut pandang lain dari teman-teman bahwa mudah kok untuk hidup dan menyenangkan. Mar, dari lu terakhir ada lagi yang mau tambahin, Mar? Ya kalau aku pikir sih bagi teman-teman ya memang ya selama ini kan ya saya ya tidak kurang urusin badannya, ya sampai badannya mungkin ya melar dan sebagainya sih ya, apalagi usianya udah lebih dari 40 kan. Jadi ya kita sih metabolismenya tidak sehebat pas masa kita kuliah lah. Pas kuliah makan tengah malam jam 1 jam 2 juga kayak biasa-biasa aja gitu. Mungkin kegiling semua kan. Ya kalau sekarang mah udah makan dikit aja pasti udah bersisanya banyak gitu. Ya lebih sayangin badan ya jadi sayangin badan sendiri ya juga sayangin mungkin ya kalau yang tadi lah ya aku juga dapat insight dari ceritanya Coach Dana ya punya bayi, punya anak, ya gimana kita sehat untuk melihat anak-anak kita sampai besar nanti gitu ya. Jadi jangan sampai nanti anak udah besar ya kitanya malah kerepotan ya, minta diurusin ya, malah susah jalan dan sebagainya. Jadi ya aku pikir sih ya itu salah satu motivasi saya juga ya untuk ya tetap sehat ya, bukan untuk kurus sebenarnya ya kira-kira begitu. Dan Oke, thank you banget Mar buat ceritanya, luar biasa banget. Harapannya lo tetap menjadi inspirasi buat siapapun di luar sana. So teman-teman, buat yang tanya Martono ini ikut program apa, nanti bisa kepoin Instagramnya Martono, atau mungkin bisa follow Instagram saya Danau Tapea, ataupun bisa cek Instagram Eating Order, di mana
di bulan Maret nanti kelas baru akan dibuka, batch 12, 1 dan 2. Itu kita akan ketemu di bulan Maret. Dan ada juga yang bertanya, nanti dengan puasa gimana coach? Tetap bisa teman-teman. So, thank you banget Mar. Thank you Ya. banget. Teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Rabu dengan Rabu Bercerita berikutnya. Oke, thank you Mar. Oke, Bye-bye. thank you sama-sama. Ya, salam buat teman-teman semua. Salam sehat semua. Thank you. Oke, thank you Mar. Bye-bye. Aku end ya.